Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Kori, selamat sore juga Pak Ivan, dan juga selamat sore apabila ada teman-teman yang kebetulan nonton video kami. Nah, maksud dan tujuan kami membuat video kali ini adalah kami ingin untuk menyelesaikan suatu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, tugasnya itu terkait observasi dalam sebuah organisasi dengan materi yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, sebelumnya untuk memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Viga Dirana, dengan NIM 17076250080. Nah, tapi saya tidak sendiri, ada teman saya juga yang bernama Yunita Ulansari dengan NIM 17076250072. Nah, di tugas QTS kali ini tuh kami akan ngebahas tentang sumber kepemimpinan, model kepemimpinan, dan juga tipe kepemimpinan dalam sebuah organisasi nih teman-teman. Nah, supaya pembahasannya nggak cuma teori aja, kami akhirnya memutuskan untuk melakukan observasi karena emang itu tugasnya. Dan observasi kali itu kami melibatkan sebuah organisasi yang cukup penting di kampus, yaitu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kami mengambil objek yaitu BEM Pendidikan Geografi di UNJ. Nah, menurut kami kalau ngomongin soal kepemimpinan itu bakal lebih menarik kalau kita bisa lihat secara langsung nih gimana sih cara seorang pemimpin menjalankan organisasinya. Dan ternyata setelah kami observasi lebih lanjut serta wawancara yang telah kami lakukan, kami jadi sadar kalau pemimpin tuh nggak cuma asal-asal arah-arahin doang, dan itu nggak gampang tuh teman-teman. Nah, karena bukan kayak tadi saya bilang, bukan cuma soal ngasih arahan, tapi juga harus bisa menjaga komunikasi nih antar sesama anggota, menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Karena kan kita tahu bahwa di sebuah organisasi pasti punya latar belakang yang beda-beda ya teman-teman, sampai nyari solusi kalau ada masalah di dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu setiap pemimpin juga punya cara yang beda-beda dalam memimpin di sebuah organisasinya. Ada yang lebih tegas, ada yang lebih santai, ada juga yang lebih mengutamakan pendekatan personal supaya anggota merasa lebih nyaman dan juga akan lebih terbuka gitu teman-teman. Nah, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami juga bisa melihat secara langsung bagaimana cara Ketua BEM Pendidikan Geografi UNJ ini membangun hubungan dengan anggotanya. Selain itu, cara Ketua ini mengambil keputusan dan juga menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan kepengurusannya. Nah, lewat video ini kami akan membahas hasil observasi dan juga wawancara yang telah kami lakukan, mulai dari sumber kepemimpinan, model kepemimpinan, tipe kepemimpinan yang paling dominan, sampai dengan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi tersebut nih teman-teman. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, ternyata ada cukup banyak hal menarik nih teman-teman yang kami temukan tentang cara Ketua BEM Pendidikan Geo ini menjalankan organisasinya. Mulai dari cara beliau berkomunikasi, mengambil keputusan, sampai menjaga kerjasama di dalam organisasi. Maka dari itu, kami akan mulai menganalisis sumber kepemimpinan yang terlihat dalam organisasi tersebut nih. Oke. Kalau dari hasil observasi yang kami lakukan, menurut kami, Ketua BEM Pendidikan Geografi UNJ ini termasuk pemimpin yang nggak cuma mengendalikan jabatan aja nih teman-teman. Karena dari cara beliau memimpin, kita lihat kemarin, kelihatan kalau beliau itu cukup mengutamakan pendekatan personal ke anggotanya. Misalnya kayak membangun komunikasi yang lebih santai, dan juga dan juga lebih mengutamakan kenyamanan supaya anggotanya itu nggak segan buat menyampaikan pendapat ataupun kendala yang mereka hadapi. Dan menurut kami itu cukup penting sih. Soalnya kalau dalam organisasi mahasiswa itu kan biasanya kalau misalnya anggotanya ragu sama
pemimpinnya, nanti mereka jadi segan gitu. Nah, kalau komunikasinya nyaman, kerjasama itu juga biasanya jadi lebih baik gitu teman-teman. Nah, selain itu di organisasi ini juga ada sistem apresiasi dan juga sanksi. Jadi anggota yang aktif dan menjalankan tugas dengan baik biasanya itu diberikan apresiasi nih, sedangkan anggota yang kurang disiplin atau nggak menjalankan tanggung jawabnya akan ditegur ataupun dievaluasi. Nah, dari situ terlihat kalau organisasi ini tuh tetap punya aturan supaya seluruh anggotanya tuh tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, terus selain pendekatan personal, kami juga melihat nih kemarin kalau posisi beliau itu sebagai ketua cukup berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh, masih sangat berpengaruh di dalam sebuah organisasinya, karena anggotanya itu masih menghormati arahan yang diberikan dan cukup responsif ketika diminta membantu kegiatan organisasi nih. Jadi menurut kami cara memimpin yang diterapkan itu bukan cuma bergantung pada jabatan formal aja, tapi juga dibangun lewat komunikasi dan hubungan yang baik dengan sesama anggotanya. Oke, kalau untuk model kepemimpinannya sendiri, menurut kami cara memimpin ketua BEM Pendidikan Geo ini sudah cukup sangat fleksibel teman-teman. Karena beliau itu nggak cuma ke satu cara memimpin aja, tapi lebih menyesuaikan sama kondisi organisasi dan anggota yang ada. Misalnya di dalam sebuah organisasi tetap ada aturan, sistem apresiasi, dan juga teguran buat anggota yang kurang aktif. Nah, itu kan menunjukkan bahwa adanya model kepemimpinan yang transaksional. Jadi, organisasi itu tetap berjalan dengan aturan dan tanggung jawab yang jelas gitu. Tapi di sisi lain, beliau juga nggak fokus cuma ngasih arahan aja. Tapi ada aksinya sendiri juga gitu. Nah, dari hasil wawancara kemarin, beliau tuh lebih sering menjelaskan dulu tuh tujuan dan manfaat dari suatu program kerja supaya anggotanya tuh nanti ngerti dan gak bingung apa yang dijalankan gitu. Nah, menurut kami itu yang bikin anggota nggak merasa cuma disuruh-suruh aja, tapi juga ikut terlibat lah dalam sebuah organisasi itu. Nah, selain itu cara memimpin itu juga tergantung situasi nih teman-teman. Kalau ada masalah atau deadline yang dekat, beliau itu akan bisa lebih tegas. Tapi kalau kondisinya masih nyantai ya, beliau juga komunikasinya itu lebih nyantai gitu, bisa melalui diskusi bareng atau pendekatan yang lebih santai juga. Dan menurut kami cara seperti ini juga sangat cocok diterapkan dalam organisasi mahasiswa karena setiap anggota tuh punya karakter dan kesibukannya yang beda-beda kan. Nah, untuk hasil analisis selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, dari sisi tipe kepemimpinan Ketua BEM Pendidikan Geografi UNJ, ini tuh lebih dominan menerapkan tipe kepemimpinan demokratis dan kolaboratif dengan sedikit unsur laissez-faire pada kondisi tertentu. Nah, gaya demokratis itu terlihat dari cara ketua yang selalu melibatkan anggota terutama BPH dalam proses pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil tuh bukan berasal dari satu pihak saja, melainkan hasil diskusi bersama agar keputusan yang dihasilkan tuh lebih matang dan dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu juga unsur kolaboratif juga sangat terlihat karena ketua BEM ini tuh lebih mengutamakan kerjasama dan pertukaran pendapat antar anggota. Nah, hal ini tuh karena menurut narasumber, solusi terbaik dalam organisasi biasanya muncul dari hasil pemikiran bersama, bukan hanya dari satu orang pemimpin saja. Sementara itu, unsur laissez-faire ini tuh terlihat dari kebebasan yang diberikan kepada anggota dalam menjalankan tugasnya. Jadi ketua ini tidak terlalu mengatur secara detail cara kerja anggota, tetapi tetap melakukan pengawasan agar tanggung jawab dan target organisasi ini tuh tetap berjalan dengan baik. Dan kepercayaan yang diberikan kepada anggota ini tuh juga bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap organisasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi. Yaitu tantangan yang pertama adalah berasal dari pihak eksternal seperti tekanan dari dosen, alumni, maupun tuntutan lain
luar kendali pengurus inti. Kondisi ini tuh membuat ketua harus mampu tetap tenang dan mengambil keputusan dengan bijak meskipun berada di bawah tekanan. Kemudian tantangan yang kedua berasal dari internal organisasi, yaitu anggota yang kurang aktif atau sulit dihubungi atau komunikasi. Dan juga hal ini dapat menghambat jalannya program kerja, terutama ketika deadline sudah dekat. Dan dalam menghadapi situasi tersebut tuh ketua lebih memilih melakukan pendekatan personal terlebih dahulu sebelum memberikan teguran, karena setiap anggota kan dianggap memiliki alasan masing-masing atas ketidakaktifannya. Lalu tantangan berikutnya adalah menyamakan waktu antar anggota, karena seluruh anggota juga kan memiliki kesibukan kuliah dan aktivitas lainnya di luar organisasi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut tuh ketua menjaga komunikasi yang konsisten secara rutin, melakukan evaluasi agar program kerjanya ini tuh lebih tetap bekerja dan berjalan sesuai rencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Ketua BEM Pendidikan Geografi UNJ itu tidak hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, tetapi memadukan beberapa pendekatan sesuai kebutuhan organisasi. Dari sisi sumber kekuasaan yang paling dominan adalah reverent power, karena hubungan yang dekat dengan anggota. Selain itu terdapat juga reward power dan courtship power dan legitimate power dalam menjalankan kepemimpinan. Jadi dari sisi model kepemimpinan juga ketua menerapkan perpaduan antara kepemimpinan transaksional, transformasional, dan situasional. Sedangkan dari sisi tipe kepemimpinan, gaya yang paling dominan adalah demokratis, kolaboratif dengan sedikit unsur laissez-faire. Jadi secara keseluruhan hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi kerjasama dan pendekatan personal menjadi faktor penting dalam menjaga organisasi tetap berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil penelitian ini yang sudah saya teliti dengan rekan saya yaitu Viga Hadirana. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.